Pernahkah Anda merasa seluruh energi Anda tersedot habis hanya karena satu hal? Kritik yang tidak adil, hasil investasi yang belum pasti, atau komentar pedas di media sosial yang bahkan tidak mengenal Anda. Kita hidup di tengah pesta kecemasan, mencoba memegang kendali atas ribuan hal yang sebenarnya tidak peduli pada kita. Kita terus-menerus kalah dalam perang melawan kekhawatiran, dan penderitaan kita terasa tidak ada habisnya. Di video ini, kita tidak akan membahas tips permukaan. Kita akan memasuki akademi mental paling keras di dunia. Kita akan mempelajari senjata paling fundamental, paling brutal, dan paling efektif dari filosofi Stoik, dikotomi kontrol. Ini adalah metode radikal untuk membelah dunia Anda menjadi dua, dan merebut kembali energi mental yang hilang, yang selama ini terbuang sia-sia. Ini adalah sebuah panduan mendalam, sebuah masterclass yang membutuhkan waktu Anda. Ini adalah pondasi mental yang digunakan oleh kaisar terkuat Roma, Marcus Aurelius, budak yang menjadi filsuf besar, Epictetus, dan bankir terkaya di Roma, Seneca. Intinya sederhana, kebahagiaan sejati tidak berasal dari apa yang terjadi pada Anda, tetapi dari bagaimana Anda meresponsnya. Mari kita mulai perjalanan ini dari tempat semuanya dimulai, 2300 tahun yang lalu. Bagian 1, Asal-usul ketenangan dan logos. Filosofi ini lahir dari tragedi. Pendirinya, Zeno dari Citium, kehilangan seluruh kekayaannya dalam bencana kapal karam. Dia tiba di Sina tanpa apa-apa. Di tengah krisis itulah ia menemukan inspirasi di sebuah toko buku, dan mulai mengajar di teras berkolom, Stoipoikail. Dari teras itulah nama Stoikisme berasal. Selama berabad-abad, ajaran mereka bukan hanya teori, melainkan sebuah gaya hidup yang keras, yang dibangun di atas satu pertanyaan fundamental, apa yang bisa kita sebut sebagai milik kita sendiri? Orang-orang kuat dan lemah, kaisar dan budak, menggunakan filosofi ini untuk membangun benteng internal mereka. Mereka menyadari bahwa sumber penderitaan bukanlah peristiwa buruk, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa buruk tersebut. Di jantung semua ajaran mereka, terdapat konsep yang kita sebut logos, atau alam semesta yang rasional. Stoik percaya bahwa alam semesta diatur oleh tatanan yang sempurna. Dengan menerima tatanan ini atau nature, kita bisa mencapai kedamaian. Kekeliruan terbesar kita adalah mengira kita bisa mengontrol hasil. Kita terlalu fokus pada yang eksternal. Epictetus berkata, tugas pertama filsuf adalah membedakan dua hal, mana yang eksternal dan mana yang internal. Bagian 2, dikotomi dan trichotomi kontrol. Kekeliruan terbesar kita adalah hidup seolah-olah dunia eksternal adalah wilayah kita. Padahal sebenarnya tidak. Mari kita buat peta mental ini. Kotak A, yang bisa Anda kontrol atau internal. Ini adalah wilayah kedaulatan mental Anda. Isinya adalah penilaian Anda, usaha Anda, karakter Anda, niat Anda, dan respons Anda terhadap kesulitan. Inilah benteng tak tertembus Anda. Ini 100% milik Anda. Kotak B, yang tidak bisa Anda kontrol atau eksternal. Ini adalah cuaca, opini orang lain, masa lalu, reputasi Anda, kesehatan orang lain, promosi yang gagal, dan keputusan orang lain. Ini 0% milik Anda. Prinsip inti, jika kecemasan Anda berasal dari kotak B, Anda sedang menyerahkan kedaulatan mental Anda. Pindahkan semua energi Anda, semua fokus Anda, hanya ke kotak A. Trichotomi kontrol. Nuansa lanjutan namun, filsuf Stoik yang lebih maju mengakui adanya trichotomi kontrol. Ada hal-hal yang tidak sepenuhnya ya atau tidak. Kotak C, yang sebagian bisa Anda kontrol. Ini adalah usaha Anda untuk memenangkan pertandingan, bukan hasil skornya. Ini adalah upaya Anda untuk menjadi sehat, bukan hasil tes darah. Di sini, Anda melakukan yang terbaik, tetapi Anda melepaskan keterikatan pada hasil akhirnya. Dengan mengakui kontrol parsial ini, kita menghindari jebakan perfeksionisme yang kejam. Anda mengontrol usaha, nasib mengontrol hasil. Fokuslah pada usaha. Bagian 3, tujuan akhir, 4 kebajikan dan 3 disiplin. Mengapa kita harus mengontrol pikiran kita? Tujuannya bukan hanya merasa tenang. Tujuannya adalah menjadi manusia yang utuh. Dikotomi kontrol adalah alat, tetapi tujuan akhirnya adalah eudaimonia atau hidup yang berkembang melalui 4 kebajikan utama atau cardinal virtues. Pertama, kebijaksanaan atau wisdom, kemampuan untuk membuat keputusan yang baik, untuk membedakan yang baik dan buruk atau kotak A dan B. Ini adalah kebajikan tertinggi. Kedua, keadilan atau justice, bertindak adil terhadap orang lain.
mengingat bahwa nature manusia adalah sosial atau oikosis. Ketiga, keberanian atau courage, keberanian mental. Keberanian untuk menghadapi kritik dan untuk menjalani kesulitan atau premeditatio malorum. Keempat, kesederhanaan atau kontrol diri atau temperance, menguasai nafsu dan keinginan Anda. Memiliki kendali penuh atas reaksi dan kebiasaan Anda, memastikan tindakan Anda selaras dengan nilai-nilai Anda. Kontrol diri adalah inti dari keempatnya. Tanpa kontrol, tidak ada kebajikan. 3 disiplin EPICTETWS. Untuk mencapai kebajikan, Epictetus mengajukan kerangka 3 disiplin. Pertama, disiplin ASN atau persuasi, mengatur bagaimana kita bereaksi terhadap kesan dan pikiran. Ini adalah pintu gerbang dikotomi kontrol. Kedua, disiplin keinginan atau desire, mengatur apa yang kita inginkan dan hindari. Ini terhubung dengan amor fati. Ketiga, disiplin aksi atau action, mengatur perilaku kita terhadap orang lain. Ini terhubung dengan keadilan dan eikosis. Bagian 4, disiplini. Menguasai pikiran dikotomi kontrol adalah inti dari disiplin asen. Kita tidak bisa mengontrol pikiran pertama yang muncul atau impresi, tetapi kita bisa mengontrol persetujuan atau asen kita terhadapnya. Latihan prosoce atau perhatian penuh stoik, penyaringan impresi, saat pikiran negatif muncul atau misal, aku pasti gagal, jangan bereaksi, ambil jarak. Pertanyaan kritis, tanyakan, apakah pikiran ini adalah fakta atau hanya penilaian yang terdistorsi? Penarikan asen, tolak persetujuan, nyatakan, ini hanyalah kesan, bukan apa-apa yang bisa dikendalikan. Inilah penerapan Naimat versi Stoik. Anda menamai kesan mental untuk mengendalikan respons Anda. Bagian 5. Disiplin 2 mengatur nafsu atau keinginan. Disiplin keinginan adalah tentang menghilangkan keterikatan pada kotak B. Kita tidak menginginkan kemewahan, kita menginginkan kecukupan. Seneca dan konsumerisme. Seneca menulis panjang lebar tentang bahaya kemewahan. Di era modern, ini adalah jebakan konsumerisme dan validasi media sosial. Jika kebahagiaan Anda bergantung pada like atau mobil baru, Anda menyerahkan kendali Anda kepada ekonomi luar. Latihan kesulitan sukarela atau voluntary discomfort, Musonius Rufus dan Seneca mengajarkan untuk secara berkala memilih untuk hidup tanpa kemewahan. Misalnya, tidur di lantai sesekali, makan makanan sederhana, atau puasa dari media sosial. Tujuan, untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda bisa bahagia tanpa hal-hal yang Anda takuti akan hilang. Ketika Anda tahu Anda bisa hidup tanpanya, Anda berhenti takut kehilangannya. Ini adalah investasi termurah untuk kedamaian. Bagian 6. Disiplin 3 bertindak adil. Disiplin aksi adalah bagaimana dikotomi kontrol mengubah hubungan sosial Anda, berfokus pada kebajikan keadilan. Teknik QIKELOSIS atau perluasan lingkaran kepedulian. Latihan praktis, bayangkan serangkaian lingkaran, diri Anda di pusat, lalu keluarga, teman, komunitas, negara, dan akhirnya, umat manusia. Oikosis adalah tugas harian untuk secara perlahan menarik lingkaran luar ke dalam. Implikasi, perluas empati dan keadilan yang Anda berikan kepada diri sendiri ke lingkaran yang lebih luas. Ini adalah tugas stoik sejati, menjadi warga dunia atau kosmopolitan yang peduli tidak hanya pada diri sendiri, tetapi pada keseluruhan umat manusia. Bagian 7. Pilar mendalam, Amor Fati dan The View from Above Technica. Amor Fati atau panduan meditasi mencintai takdir, Nietzsche merangkumnya dari Stoik. Amor Fati atau cintai takdir Anda. Ini bukan sekadar menerima, ini adalah mencintai takdir Anda, seolah-olah Anda yang memilihnya. Panduan meditasi atau pause panjang, tutup mata Anda. Pikirkan kegagalan terbesar Anda tahun ini, perpisahan, kerugian, atau kritik. Alih-alih berkata, ini buruk, saya harap ini tidak terjadi, katakan, aku menerima ini. Karena ini adalah apa yang dibutuhkan oleh evolusi karakter saya. Ini adalah api yang menempa diriku menjadi baja. Dengan mencintai nasib buruk, Anda menghilangkan kekuatan destruktifnya. Karena bagaimana Anda bisa merasa hancur oleh sesuatu yang Anda cintai? Teknik B. The View from Above atau panduan meditasi perspektif kosmik. Panduan meditasi atau visualisasi luar angkasa, ketika Anda marah karena macet atau kesal pada rekan kerja, coba latihan The View from Above. Bayangkan diri Anda terbang ke atas, meninggalkan ruangan. Lihat kota. Kota adalah semut-semut kecil yang bergerak. Sekarang, lihat negara Anda, lalu planet bumi, sebuah titik biru kecil di kegelapan kosmik. Dari perspektif ini,
Apakah argumen kecil Anda dengan rekan kerja itu penting? Kecemasan kita terasa sangat besar karena kita melihatnya dari jarak nol. Pindahkan fokus Anda dari hal yang kecil dan sesaat ke hal yang abadi dan kosmik. Perspektif ini segera menempatkan kotak B ke skala yang benar, tidak signifikan. Bagian 8, hidup dalam disiplin menguasai dikotomi kontrol adalah tugas seumur hidup. Itu adalah disiplin prosok yang berkelanjutan. Rutinitas pagi atau premeditatio malorum, sebelum ponsel Anda disentuh, rencanakan penderitaan Anda. Tuliskan 3 hal buruk yang mungkin terjadi hari ini. Tuliskan respons stoik terbaik Anda. Anda tidak akan terkejut. Rutinitas malam atau review. Tanyakan pada diri sendiri, di mana saya salah hari ini? Apakah saya bertindak adil? Apakah saya menyerahkan kendali saya pada kotak B? Marcus Aurelius melakukan ini setiap malam. Ini adalah cara untuk mengedit diri Anda untuk hari esok. Ini adalah ajaran yang bertahan 2000 tahun. Sekarang giliran Anda untuk menjadikannya milik Anda. Dikotomi kontrol bukanlah tentang pasrah atau apatis. Ini adalah tentang penempatan energi yang strategis. Ini adalah formula untuk mencapai apa yang paling didambakan manusia, kedamaian yang tak tergoyahkan. Ingat tempat kebajikan, ingat 2 kotak, pindahkan energi Anda dari kecemasan yang sia-sia menuju aksi yang berdampak. Hanya dengan begitu, Anda berhenti menjadi budak dari nasib dan menjadi tuan dari diri Anda sendiri. Tulis di kolom komentar, apa satu hal di kotak B yang akan Anda lepaskan hari ini? Saya akan bantu menyemangati. Jika panduan ini membantu Anda mendapatkan kembali kendali, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini untuk panduan filosofi dan mental yang mendalam. Sampai jumpa.